Hai Sobat Suarasa, kembali lagi bersama podcast Suarasa, bersuara dengan rasa. Podcast ini diinisiasi oleh Wahana Keluarga Cerebral Palsy dan kenalin aku Jasmine. Di sini aku udah ditemenin dengan Kak Ardan. Ayo boleh kenalan dulu Kak Ardan. Nama saya Abdul Muhammad Muhammad. Saya dari Sleman, Jakarta. Usia saya 27 tahun. Nah, Kak Ardan ini adalah salah satu anggota di Wahana Keluarga Cerebral Palsy. Kalau Kak Ardan sendiri, akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Kak? Ini kemarin sore itu saya ikut sepak bola, teman-teman ngumpul main sepak bola, main-main jalan-jalan itu. Berarti Kak Ardan ini emang suka ya main sepak bola? Ya, Nah, mungkin dari jawaban Kak Ardan, teman-teman tahu nih kenapa Kak Ardan menjadi narasumber untuk episode kali ini. Karena di episode kali ini, kita bakal ngomongin soal topik yang seru banget, yaitu tentang olahraga. Nah, berarti Kak Ardan tuh olahraga favoritnya sepak bola. sepak bola. Kak Ardan kenapa nih kok bisa suka banget sama sepak bola? Ada olahraga mudah dilakukan di mana saja, apa saja, walaupun sendiri itu bisa dilakukan walaupun sendiri itu. Kalau Kak Ardan awal mulai bermain sepak bola tuh sejak kapan? Kalau mulai agak lupa, itu awalnya sore itu diajak sama temen untuk main lapangan di ada desa. Terus diajak, ayo main bola. Oh ya, main. Terus lama-lamaan jadi hobi memain bola. Berarti awal mula itu karena diajak teman-teman ya? Iya. Kalau olahraga lain gitu yang kakak tertarik atau mungkin ingin dilakukan, apakah ada? Kalau yang lain sebenarnya banyak. Kalau sekarang itu saya ikut lari di lapangan dan itu untuk Paralimpik daerah. Kalau sebelum melakukan olahraga sepak bola atau lari atau olahraga lainnya nih, sebagai orang dengan cerebral palsy, apa nih persiapan yang harus kakak lakukan sebelum memulai? Ya, saya mencari bisa. Cuma pemanasan. Tadi udah gimana itu? Berarti nggak ada kayak persiapan khusus gitu ya untuk memulai olahraga? Kalau udah saya enggak, tapi kalau udah teman-teman saya kemungkinan ada karena jenis saya berasnya beda-beda itu kebutuhannya. Berarti emang tergantung individu masing-masing ya, Iya. karena kesulitannya beda-beda. Iya. Kalau Kak Ardan sendiri selama berolahraga kesulitannya apa aja?
saya itu minat tangan dulu. Terus nanti orang bisa juga aku. Anak aku sedih mengganggu. Berarti keseimbangan dan beberapa anggota tubuh yang mungkin agak kaku gitu. Aku ya. Dan untuk mengatasi itu biasanya kakak melakukan apa? Ya, ada ya. Beristirahat sejenak atau pedagangan lebih atau sudah parah itu ya minta bantuan teman. Berarti kayak buat anggota tubuh tertentu, misalnya tangan yang lebih kaku, itu kayak nggak ada pemanasan khusus gitu buat tangan. Jadi kayak kalau tubuhnya emang udah terlalu kaku ya berarti waktunya istirahat gitu. Kalau Kak Ardan sendiri selama bermain sepak bola itu biasanya main dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus lainnya atau secara umum aja? Ya ada sama teman umum, ada sama teman sesama disabilitas. Ya itu ada sama teman umum, ada sama teman sesama disabilitas. Berarti mainnya tuh kayak misah gitu atau kayak barengan gitu? Barengan. Oh, semuanya bareng-bareng gitu. Ada enggak, cuma di kampung, anak kampung. Terus biasanya kalau main bola gitu, masnya posisinya jadi apa? Kalau cuma main biasa ada semua maju mundur. Ya dari teman-teman lihat lawannya, ada lawannya, anu ya mereka melihat aku aslian nggak usah mana ada itu kayak kemarin dulu itu ya, saya cuma lihat nonton aja karena lawannya terlalu kuat. Dia teman-teman takut kalau aku cedera. Terus untuk menghadapi sikap mereka yang seperti itu, Mas melakukan apa? Ya, saya coba bisa ngobrol ada ya inisiatif mengajak ngobrol atau ada bercanda itu. Kalau untuk sepak bola sendiri atau olahraga lainnya, dampaknya tuh apa aja sih terhadap kehidupan Kak Ardan secara keseluruhannya? Badan enak kalau lebih lalu walaupun udah capek dulu, tapi ya istirahat bentar, bangun udah enak, udah Tapi walaupun capek tapi bikin badan Rasanya seger enak, gitu ya, iya. strong gitu.
Aku sebagai remaja jompo sangat terinspirasi sih. Dan kalau misalnya dampak lain secara fisik gitu ada nggak sih Kak? Ya, menambah penanganan dari tadinya hendak dalam apa bisa anak apa menambah literasi pertemanan. Terus setelah bermain sepak bola banyak nambah temen juga ya Kak? Ya. Dan kalau untuk teman-teman lain nih, mungkin para kawan cerebral palsy lainnya maupun kawan difabel lainnya, Kakak punya nggak sih saran untuk mereka yang mau mulai olahraga? Saran dari saya untuk teman-teman yang mau berolahraga, mulailah dari apa ya, harus menenangkan dari suatu olahraga yang akan dilakukan dan mengatur dengan prestasi dulu, karena prestasi itu ada proses dari olahraga yang rutin Mengingat tubuh Kak Ardan yang sering kaku-kaku nih, dan juga Kak Ardan bilang Kakak kesulitan menjaga keseimbangan. Kenapa sih dengan semua itu Kakak memilih sepak bola gitu? karena ada di sana di kampung itu ada sepak bola kan, itu seperti bermain capek istirahat atau bisa berhenti sama teman itu siap bisa berhenti. Dan Mas Ardan boleh nggak ceritain gimana pandangan teman-teman Mas Ardan dengan kondisi Kak Ardan ini? Kalau dengan teman itu ya biasa tapi ya agak mengukur kemampuan saya dari Ipan. Ada teman mau nendang apakah mau ucapan apa pelan itu kekuatan tendangan atau kalau saya berdiri benar-benar apakah harus main tangan atau bisa saja. Itu awalnya memang teman-teman Kak Ardan yang langsung ngajak atau Kak Ardan kemauan Kak Ardan sendiri gitu dari awal? Ada pulang ngaji ada muncul itu main bola
Oh ya, aduh. Terus orang-orang main, ternyata enak, main bulan dan sampai sekarang. Jadi sejak saat itu udah jadi rutinitas Kak Ardan gitu ya? Kalau rutinitas itu enggak, cuma kalau itu sebulan berapa kali cuma nggak terlalu rutin. Berarti kalau Kak Ardan sendiri punya nggak sih pesan yang ditujukan, pesan atau tips gitu yang ditujukan ke teman-teman, mungkin teman-teman lain, teman-teman SIP yang lain atau teman-teman difabel yang lain yang belum pernah gitu memulai olahraga? Apa sih menurut kakak hal terpenting yang harus diingat ketika mau mulai melakukan olahraga rutin? Olahraga menekan sehingga tidak bosan dan termotivasi untuk terus berolahraga dan memilih durasi olahraga dari awal sedang dan berlanjutan itu. Jangan langsung memilih olahraga yang berat, itu malah itu tidak baik untuk tubuh. Berarti dari semua saran dan tips Kak Ardan tadi, buat yang mau mulai olahraga itu kan jangan lupa istirahat, terus pilih olahraga yang menyenangkan, terus mulainya dari yang ringan-ringan. Itu semua kan sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi nggak berlaku cuma buat teman-teman SIPI ataupun kawan-kawan difabel lainnya, tapi bisa diterapkan ke semua orang ya kan. Umum. Jadi selama ada kemauan yang kuat tuh semua orang bisa buat olahraga secara rutin. Nah jadi kalian nih yang lagi rebahan dan lagi scrolling gitu, males-malesan, nggak ada alasan lagi nih buat nggak olahraga. Ya kayak selama ada kemauan. Sekian dulu buat episode kali ini. Jangan lupa follow media sosial WKCP di bawah ini. Dan stay tune buat episode-episode selanjutnya. Karena kita bakal ngomongin topik-topik yang gak kalah serunya. Untuk teman-teman yang punya ide tentang topik menarik yang pengen diobrolin, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nah jangan lupa ya, tonton terus podcast Suarasa. Bersuara. Dadah, jumpa lagi.